Kali ini kita akan membahas singkat mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 tentang ASN, di situ dijelaskan bahwa ASN mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan untuk pasal 11 menyebutkan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu, fungsi dan peran ASN sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin menghadirkan negara melalui pelayanan publik yang lebih profesional dan berintegritas secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem merit. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit pada pengelolaan ASN mendukung pencapaian dan tujuan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Dapat dilihat pada prinsip sistem merit diantaranya yaitu 1. Keadilan dan kewajaran. 2. Objektif. Ketiga, berbasis kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, diantaranya 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya, terkait pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif. Artinya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Yang kelima yaitu mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam artian biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara. Keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan layanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan biaya yang murah. Ketujuh, aksesibel. Artinya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik maupun non-fisik. Kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang dibayarkan. Dan yang terakhir adalah berkeadilan.
Selanjutnya, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Sebagai seorang ASN, kita sudah semestinya memahami berbagai hal yang menjadi dasar pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sendiri atau berkolaborasi dengan pihak swasta. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang dinikmati, gedung, peralatan, dan gaji, itu adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifat yang demikian, maka sebagai seorang ASN, kita harus memahami bahwa kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dengan memahami 4 hal pokok tersebut, maka kita sebagai ASN dapat memposisikan diri secara tepat ketika berhadapan dengan warga yang membutuhkan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah Whole of Government atau WOG. Menurut United States Institute of Peace, WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG adalah suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG tidak hanya merupakan pendekatan yang coba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan yang bersifat administratif artinya pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Praktek WOG dalam pelayanan administratif dapat dilihat pada praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor pelayanan pajak. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.